warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebi Abdul Aziz dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas video industri halal mengenai landasan yuridis. Setiap tahun produk domestik bruto yang berasal dari ekonomi halal berada pada kisaran 3,8 miliar dolar Amerika. Angka ini bukan jumlah yang kecil, akan tetapi apabila dilihat dari besaran konsumsi masyarakat Indonesia, konsumsi ekonomi halal terhadap penguatan ekonomi nasional masih dapat ditingkatkan. Konsumsi adalah tindakan atau proses mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa, mencakup pembelian dan penggunaan berbagai produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Konsumsi kebutuhan dan keinginan manusia, konsumsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk makanan, pakaian, hiburan dan banyak lagi. Ini adalah satu komponen penting dalam ekonomi dan pola konsumsi individu dan kolektif dapat berpengaruh pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Dan yang kedua ada ekonomi halal, merujuk pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, khususnya yang terkait dengan hukum-hukum syariat. Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi halal termasuk satu, haram dan halal. Barang dan layanan yang dikonsumsi atau dihasilkan harus mematuhi hukum-hukum Islam. Barang yang haram terlarang seperti alkohol dan daging babi harus dihindari. Sedangkan barang yang harus dihindari halal harus diperhatikan dalam konsumsi dan produksi. Yang kedua ada zakat. Ekonomi halal mendorong pembayaran zakat yang merupakan kewajiban memberi sebagian pendapatan kepada yang membutuhkan sebagai salah satu cara mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada riba atau bunga. Sistem ekonomi halal melarang riba atau bunga pada pinjaman uang. Ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan mempromosikan keadilan ekonomi. Dan yang keempat ada mudharabah dan musyarakah. Prinsip ekonomi halal juga mencakup konsep kerjasama dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, di mana dua pihak atau lebih dapat berinvestasi bersama dalam bisnis dan berbagai laba atau kerugian sesuai dengan perjanjian. Ekonomi halal bukan hanya tentang apa yang kita konsumsi, tetapi juga tentang bagaimana kita berinvestasi, berbisnis, dan berbagai dengan masyarakat. Prinsip-prinsip ini menciptakan sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai etis dan moral Islam. Dan yang ketiga ada ekonomi nasional, mengacu pada keseluruhan sistem ekonomi suatu negara. Ini mencakup aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di tingkat nasional. Pengertian ekonomi nasional melibatkan berbagai aspek. Yang pertama ada produksi. Ini mencakup semua aktivitas yang terkait dengan menghasilkan barang dan jasa dalam negeri. Produksi dapat melibatkan sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan jasa. Dan yang kedua ada distribusi. Distribusi berfokus pada cara barang dan jasa distribusikan ke berbagai pasar dan konsumen dalam negeri. Distribusi
dapat melibatkan rantai pasokan. Dan yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi mencakup pengeluaran oleh masyarakat dan bisnis dan jasa. Konsumsi adalah salah satu elemen kunci dalam aktivitas ekonomi. Dan yang keempat ada investasi. Investasi mencakup melibatkan pengeluaran untuk mengembangkan kapasitas produksi di masa depan, seperti investasi dalam infrastruktur, peralatan, dan inovasi. Dan yang kelima ada pemerintah. Pemerintah mencakup memainkan peran penting dalam ekonomi nasional melalui pengaturan kebijakan fiskal dan pengeluaran publik. Mereka juga bertanggung jawab atas pengeluaran untuk layanan publik dan program-program sosial. Dan yang keenam ada perdagangan internasional, mencakup hubungan ekonomi nasional dengan ekonomi negara lain, juga merupakan aspek penting dari ekonomi nasional, baik merupakan ekspor dan impor. Barang dan jasa memainkan peran penting dalam ekonomi nasional. Dan yang terakhir ada indikator ekonomi, pengukuran kinerja ekonomi nasional seperti produk domestik bruto atau yang disebut dengan PDB, inflasi, pengangguran, dan indeks harga konsumen adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Mengelola ekonomi nasional adalah tugas pemerintah dan lembaga ekonomi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan pengaturan dan kebijakan yang mempengaruhi semua aspek aktivitas ekonomi dalam negeri. Dan optimisme ini dapat dilihat dari prestasi Indonesia yang memiliki peran besar dalam industri halal dunia. Sebagaimana dilaporkan, Indonesia menduduki peringkat keempat, naik satu tingkat dibandingkan tahun 2019. Posisi ini sekaligus menempatkan Indonesia dalam jajaran 10 top player pelaku industri halal di kancah global. Landasan yuridis, keterlibatan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri halal di tanah air patut diapresiasikan. Selain jaminan undang-undang halal, terutama prospek ekonomi Islam di tanah air telah terbukti dapat menarik investor dan perusahaan global top brands dunia. Ditambah lagi Mastermind Ekonomi Syariah Indonesia 2019 sampai 2024 ikut menciptakan suburnya ekosistem halal di Indonesia. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.